sangat antusias untuk terlibat dan mendedikasikan waktunya untuk berbagai komunitas sosial dan bekerja dengan proyek pemerintah untuk mengembangkan UKM di Indonesia sejak tahun 2005 sekaligus mengembangkan bisnisnya. Dia adalah bisnis consultant dan bisnis advisor untuk banyak pelaku bisnis dan organisasi di Indonesia serta negara lainnya. Sejak tahun 2020, dia berprofesi sebagai Secretary General Indonesia Council for Small Business. Kita sambut Diah Yusuf, Secretary General of Indonesia Council for Small Business, ICSB. Hai marketers, bersama saya Diah Yusuf, Secretary General Indonesia Council for Small Business. Saat ini kita akan berbagi tentang bagaimana membangun the winning team to winning customer heart. Jadi bagaimana kita membangun sebuah tim yang hebat untuk memenangkan hati para pelanggan kita. Jadi sebelumnya kita akan membagi dulu stage of entrepreneurship. Kita ketika akan melangkah ke dunia entrepreneurship, maka yang pertama dilakukan atau stage yang pertama adalah plan your business. Jadi kita akan memulai dengan membuat suatu perencanaan dari bisnis kita. Di stage ini yang akan kita lakukan adalah mulai dari market research, kemudian kita membuat satu business plan, kemudian kita mengkalkulasi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang kita harus siapkan. Nah, kemudian setelah kita planning atau merencanakan suatu bisnis, maka stage yang kedua adalah kita mulai melaunching bisnis kita. Nah, ketika di stage ini, maka mungkin kita akan memilih lokasi usaha kita, kemudian kita membuat satu struktur organisasi, kemudian kita membuat nama atau mungkin juga mendaftarkan nama kita secara legal ya, secara legalitasnya. Nah, yang ketiga adalah dalam stage memanage bisnis. Ketika kita berada dalam stage ini, maka memiliki tim merupakan suatu keharusan yang kita miliki. Ketika kita mulai memanage bisnis kita dan ketika bisnis ini mulai bertumbuh, customernya sudah mulai banyak, pelanggannya sudah mulai banyak, maka tim sudah diperlukan di stage ini. Dan stage selanjutnya yang kita nggak bahas sekarang ya, tapi adalah bagaimana kita grow our business. Jadi grow your business adalah stage selanjutnya. So pertanyaannya adalah mengapa sih kita harus membangun tim yang solid? Why we should build the winning team? Sebenarnya jawabannya adalah untuk customer satisfaction. Ketika bisnis bertumbuh, maka untuk melayani pelanggan kita perlu merekrut tim ataupun karyawan ya. Tim yang kita miliki ini bertujuan untuk memenangkan hati pelanggan kita di tengah persaingan yang saat ini sangat ketat. Sehingga pelanggan akan puas dengan produk maupun jasa kita, dan bagaimana mereka akan bertahan dan terus menggunakan bahkan sampai dengan merekomendasikan produk maupun jasa kita tersebut karena mereka sudah puas ya. Jadi memiliki tim yang hebat bukan semata untuk memudahkan operasional di organisasi kita, tetapi lebih kepada bagaimana ini untuk kepuasan pelanggan. Maka perlu juga hal ini di-highlight atau diingatkan kepada tim kita nantinya, misalnya yang membayar gaji mereka ini bukan kita loh, bukan organisasi ini. Organisasi ini hanya numpang lewat dari rekening saja. Tetapi yang akan membayar gaji kita atau yang memberikan reward kepada kita dan tim adalah dari pelanggan yang puas. Jadi memuaskan pelanggan adalah hal utama dari tim yang kita bangun. Yang perlu disiapkan terlebih dahulu dalam membangun tim adalah nurturing environment our organization. Jadi environment-nya dulu nih, environment dari organisasi kita dulu sebelum kita mempunyai tim. Jadi yang pertama adalah clear of vision, mission, and value of organization. Banyak saya temui di luar sana organisasi yang tidak jelas visi, misi maupun value-nya. Visi akan memberikan arahan dan tujuan kemana organisasi kita akan berjalan. Kemudian misi adalah mengapa organisasi ini ada atau eksis, untuk apa kita mendirikan bisnis, dan value atau nilai adalah satu nilai-nilai organisasi yang akan kita anut dalam
menjalankan operasional bisnis kita. Nah ini nih yang pertama, jadi kita harus clear dulu ya, clear visi, misi, dan value dari organisasi. Kemudian selanjutnya adalah our leadership, strong leadership. Kepemimpinan yang kuat harus dimiliki oleh kita sebagai pemilik bisnis. Peran kepemimpinan tentunya berpengaruh terhadap jalannya bisnis dan juga kinerja dari tim kita. Bagaimana kita bisa mengarahkan, mengambil kebijakan, berlaku bijaksana, menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Tim tentunya akan melihat bagaimana kekuatan kita sebagai seorang pemimpin karena mereka perlu percaya bahwa mereka ada dalam kepemimpinan yang baik. Sikap kepemimpinan memudahkan atau dibutuhkan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan semua yang terlibat dalam bisnis agar tercapai tujuan secara bersama-sama. Arahan bisnis yang ditetapkan tentunya harus dijalankan dengan baik dan dalam prosesnya harus ada koordinasi dan komunikasi. Kemudian setelah kita nurture environment-nya, maka kita akan meng-hire tim atau kita akan merekrut tim. Nah, ketika kita merekrut tim, kita yang pertama harus dilakukan adalah menjelaskan roles. Jadi menjelaskan rules of the game dari apa yang harus mereka lakukan seperti KPI ataupun OKR ataupun standarisasi dari job description. Menjelaskan rules atau menjelaskan rules of the game atau cara-cara bermain, kita mungkin bisa membayangkan ketika kita bermain catur ya. Ketika kita bermain catur, maka bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan catur itu kalau kita nggak ngerti apa yang harus dilakukan oleh setiap pion-pion yang ada. Nah, seperti ini kira-kira gambaran ketika kita harus menjelaskan kepada tim kita satu rules atau satu aturan-aturan kepada mereka. Kemudian selanjutnya adalah develop action plan. Ide-ide hebat atau visi yang menginspirasi dan bahkan karyawan yang bahagia tidak secara otomatis akan membuahkan hasil. Hasil datang dari tindakan tentunya. Rencana tindakan memiliki 3 komponen yang sederhana, yaitu siapa, melakukan apa, dan sampai kapan. Maka kita harus mengatur rencana menjadi langkah-langkah logis dan mendelegasikan setiap langkah ke anggota tim sambil kita juga cek tenggat waktunya. Dan tentunya Anda tidak perlu mengawasi secara langsung ya, biarkan mereka melakukan hal itu sendiri. Kemudian adalah selanjutnya adalah support risk taking. Jadi bagaimana kita sebagai pemilik bisnis mengencourage para tim kita untuk thinking out of the box, kemudian innovation, dan bagaimana mereka bisa berkreativitas. Selama Anda telah menetapkan aturan main tadi, tim harus didorong untuk melakukan inovasi dalam batas-batas yang ditentukan. Kemajuan akan dicapai dengan mencoba hal-hal baru, walaupun tidak selalu berhasil atau gagal. Agar tim kita dapat memaksimalkan potensi mereka, maka mereka perlu diberi kesempatan untuk mencoba hal-hal baru dan membuat kesalahan. Kita sebagai pemimpin bisnis perlu belajar untuk membuat dan terbuka terhadap berbagai solusi dalam menghadapi tantangan dan mendorong pemikiran lateral. Pasti ada resiko, tetapi keberanian mengambil resiko akan berhasil setelah Anda memiliki pemimpinan yang kuat, tujuan bersama, dan aturan yang berlaku. Kemudian selanjutnya ketika untuk nurturing people tadi ya, nurturing tim kita, involve dan include semua karyawan kita dalam satu tim. Membangun tim pemenang bisa dilakukan ketika setiap orang sebagai anggota tim tahu bahwa mereka diterima oleh tim dan setiap anggota secara sukarela bisa berpartisipasi 100%. Maka melibatkan semua anggota tim akan berpengaruh pada kesuksesan pertumbuhan organisasi. Selanjutnya, berikan apresiasi dan motivasi pada tim. Feedback yang baik akan menumbuhkan kapasitas dan skill mereka, dan ini akan seiring dengan kebutuhan organisasi. Berikan juga pelatihan-pelatihan, ikutkan pada training-training atau workshop yang akan mendukung pekerjaan mereka. Saya akan bicara tentang founder dan co-founder. Jadi ketika kita berbisnis tadi mungkin masih sendirian pada awalnya, tapi karena bisnis itu sedemikian kompleks, apalagi sudah masuk ke grow, sudah masuk ke perkembangan, apalagi dunia sekarang sudah berubah sedemikian cepat,
maka mungkin perlu juga dipikirkan bahwa pentingnya kita memiliki partner kerja sebagai co-founder. Karena kita pun sebagai manusia pasti punya keterbatasan kapabilitas ataupun keahlian ataupun expertise. Tapi yang harus dipastikan adalah keberadaan co-founder ini untuk menguatkan bisnis, meleverage pertumbuhan dan sustainability bisnis. Jadi bukan justru akan membuat bisnis kita menjadi gagal ataupun bangkrut. Nah, maka memilih co-founder ini pun harus berhati-hati, tapi bukan tidak mungkin ketika kita memiliki seorang co-founder yang tepat, maka kita bisa bersama-sama untuk membuat bisnis kita lebih baik lagi atau lebih bertumbuh secara eksponensial bahkan. Sebagai penutup, bisnis adalah tentang orang ya, bisnis is about people. Dan people adalah sebagai driver dari sebuah bisnis. Maka diperlukan satu humanity touch, jadi touch secara kemanusiaan untuk menguatkan kekuatan mereka, menguatkan kekuatan tim kita. Jadi ajaklah mereka untuk berbicara, kemudian lihatlah kira-kira mereka itu kuatnya di mana. Jadi jangan hanya diabaikan. Berikan pelatihan-pelatihan, kemudian berikan juga monitoring gitu ya, monitoring, ajak bicara. Jadi jangan cuma disuruh sesuai dengan standar, tapi ajaklah mereka bicara. Mungkin mereka punya satu arahan atau mungkin mereka punya satu masukan untuk keberlangsungan dari bisnis kita. Maka akhirnya selamat membangun The Winning Team, maju terus entrepreneur Indonesia. Ikuti tulisan-tulisan saya tentang entrepreneurship yang hadir setiap bulan hanya di majalah Marketeers.